Perkenalkan nama saya David Anton Sianipar dengan NPM 22353024. Nah, kali ini saya akan membahas topik saya yang berjudul penilaian pembelajaran siswa dan ujian yang terstandarisasi. Pertama-tama sini adalah latar belakang, yaitu penilaian merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran karena memberikan gambaran tentang keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam psikologi pendidikan, penilaian berperan penting untuk memahami bagaimana siswa belajar, bagaimana mereka berkembang, dan bagaimana pembelajaran dapat ditingkatkan. Mengapa ini penting? Yang pertama, memberikan umpan balik untuk siswa dan guru. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan belajar individu. Lalu yang tiga, menjamin pemerataan kesempatan belajar melalui evaluasi yang adil. Selanjutnya, tujuan penilaian pembelajaran. Yang pertama ada mengukur capaian belajar siswa, yaitu menentukan sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Lalu yang kedua, meningkatkan proses pembelajaran, yaitu memberikan umpan balik kepada siswa dan guru untuk perbaikan pembelajaran. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan siswa, yaitu membantu mengenali kelebihan, kelemahan, dan potensi siswa. Lalu yang keempat, menunjang pengambilan keputusan, yaitu digunakan untuk menentukan kenaikan kelas, kelulusan, dan intervensi khusus. Lalu yang kelima ada mengembangkan kompetensi psikologis, yaitu seperti meningkatkan rasa percaya diri, manajemen stres, dan pengendalian diri. Lalu masuk ke dalam jenis-jenis penilaian pembelajaran. Yang pertama ada penilaian formatif, yaitu dilakukan selama proses pembelajaran. Tujuannya memberikan umpan balik untuk perbaikan segera. Contohnya ada kuis harian, tugas kecil, dan diskusi kelompok. Lalu penilaian sumatif, yaitu dilakukan di akhir periode pembelajaran. Tujuannya mengevaluasi hasil belajar secara keseluruhan. Contoh, ujian akhir semester dan laporan proyek. Lalu penilaian diagnostik, yaitu dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, tujuannya ialah mengidentifikasi kemampuan awal siswa dan kebutuhan khusus. Contohnya, tes awal dan wawancara siswa. Lalu penilaian autentik, yaitu menilai kemampuan siswa dalam konteks kehidupan nyata. Contohnya ada portofolio, simulasi, atau tugas berbasis proyek. Lalu ada penilaian psikologis, yaitu menggunakan alat ukur psikologi untuk menilai aspek efektif dan psikomotor. Contohnya tes minat dan bakat. Lalu ada skala motivasi belajar. Lalu kita masuk dalam prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama ada adil, yaitu tidak diskriminatif terhadap latar belakang siswa. Lalu valid, mengukur aspek yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian reliable, yaitu memberikan hasil yang konsisten meskipun diulang. Kemudian transparan, yaitu siswa memahami kriteria dan prosedur penilaian. Lalu berdasarkan bukti, di mana penilaian didasarkan pada data yang dapat diverifikasi. Kemudian mendidik, yaitu mendorong siswa untuk belajar lebih baik dan memperbaiki kekurangan. Selanjutnya, ujian yang terstandarisasi. Nah, ujian terstandarisasi adalah bentuk evaluasi dengan kriteria dan prosedur yang seragam, digunakan untuk menilai hasil belajar siswa secara secara objektif dan komparatif. Nah, di sini ada karakteristik ujian terstandarisasi. Yang pertama ada keseragaman, yaitu soal waktu dan skema penilaian sama untuk semua peserta. Lalu ada validitas dan realitas tinggi, yaitu mengukur kemampuan tertentu dengan hasil yang konsisten. Kemudian objektivitas, yaitu penilaian berdasarkan jawaban yang benar tanpa bias. Nah, maksudnya bias itu seperti mengambil keputusan dengan tidak objektif. Lalu ada skala luas, yaitu dapat diterapkan untuk menilai banyak siswa sekaligus. Lalu masuk dalam manfaat ujian terstandarisasi.
Yang pertama, memberikan data objektif untuk membandingkan hasil belajar antar siswa sekolah atau wilayah. Yang kedua, menyediakan dasar untuk kebijakan pendidikan seperti alokasi sumber daya. Lalu yang ketiga, ada memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih terarah. Lalu yang keempat, memastikan pencapaian standar minimum kompetensi. Nah, lalu di sini ada kelemahannya juga. Yang pertama, ada tekanan psikologis. Dia dapat meningkatkan kecemasan pada siswa. Lalu yang kedua, terbatas pada kognitif karena tidak mencakup kemampuan kreatif, afektif. Nah, maksud afektif ini dia berbau emosional ya, perkembangan emosional dan psikomotor. Nah, yang ketiga, bias sosial dan budaya. Karena tidak semua siswa memiliki akses yang setara ke sumber daya belajar. Yang keempat, berbasis hasil akhir, yaitu mengabaikan proses belajar siswa. Oke, selanjutnya keseimbangan penilaian dan ujian. Nah, kombinasi yang tepat antara penilaian pembelajaran dan ujian terstandarisasi dapat menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif. Nah, strategi untuk keseimbangannya yang pertama, menggunakan penilaian formatif untuk memahami proses belajar, lalu menggunakan ujian terstandarisasi untuk mengevaluasi capaian akhir, lalu menambahkan elemen kreatif seperti proyek atau presentasi dalam sistem ujian. Nah, yang kemudian memberikan dukungan psikologis kepada siswa untuk mengurangi stres ujian. Lalu kesimpulan. Nah, penilaian pembelajaran siswa dan ujian terstandarisasi adalah elemen penting dalam pendidikan. Keduanya saling melengkapi. Penilaian pembelajaran membantu memahami proses belajar, sementara ujian terstandarisasi memberikan evaluasi objektif atas hasil belajar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang adil, valid, dan reliable, serta mempertimbangkan aspek psikologis siswa, penilaian dapat mendukung perkembangan akademik dan psikologis siswa secara optimal. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Anjay.